Orang anak dibunuh secara kafir kok nggak kekal di neraka. Kalau udah kafir ya kafir tetap kekal di neraka. Nggak masuk akal ini Bapak ini. Kalaupun saya dibunuh, Pak Dani, kalaupun saya dibunuh, saya hanya mau pesan sama Pak Dani, jangan sampai Pak Dani seperti itu. Ini ada Bu Apri. Ini ada Ya. ayatnya di Ya. Bu Apri, tolong tanggapannya. Ayatnya di At-Tirmidzi 378 yang mengatakan seorang ayah membunuh anaknya yang murtad. Jadi kalau anaknya murtad itu dibunuh gitu ya. Nah, maksud saya begini, apakah ini sesuai Bu dengan konteks negara kita, apalagi dengan budaya kita, apalagi dengan kehidupan kita? Silakan Bu Apri. Yang pertama saya mau mengatakan Pak Dani perlu tahu bahwa saya murtadin ya. Terserah, Yang nggak ada urusan. Sebentar. Yang kedua, bukan masalah nggak ada urusan Pak Dani, ini menyangkut iman jalurnya Pak Dani itu. Pak Dani jangan takia. Yang kedua, sebentar. Hold on. Sebentar. Yang kedua ini melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, bagaimana bisa ini dari Tuhan yang benar jika keputusannya adalah membunuh, menghilangkan nyawa. Apakah jika anaknya Pak Dani murtad lalu Pak Dani bunuh, apakah Pak Dani menggantikan tugasnya Israel? Saya mau tanya sama Pak Dani. Apakah itu dari iman yang benar? Boleh saya jawab? Sebentar. Apakah jika saya dibunuh sama orang tua saya, apakah itu bisa menjamin Anda masuk ke dalam surga? Jika iya, maka saya katakan Anda sesat. Boleh saya jawab? Silakan. Saya minta waktu 2 menit saja. Tapi jangan diselah. Jadi saya katakan, apabila orang tuanya membunuh anaknya yang murtad, berarti orang tuanya sayang dengan anaknya tersebut. Kenapa? Supaya di neraka, dia tidak lama di neraka. Paham? Karena rasa sayangnya orang tua kepada anaknya, maka dibunuh. Supaya jangan memperbanyak dosanya, sehingga di alam neraka, anaknya tidak terlalu berlama-lama di neraka. Oke? Paham? Baik. Kalau anaknya sampai meninggal dia dalam keadaan tidak dibunuh, maka dia akan menjadi kekal di dalam neraka. Itu yang kesayangan orang tua itulah kepada anaknya, maka anaknya dibunuh. Paham? Baik. Yang saya mau tanyakan Pak, ini siapa yang menyuruh membunuh ini? Allah, SWT, apa Muhammad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh sahabatnya yang membunuh anaknya. Makanya Rasulullah menyampaikan, kalau kamu membunuh anak kamu, kata Rasulullah, kalau dia murtad, tidak ada dosa bagi kamu. Sebentar Pak Fernando, saya mau menjawab nih, begini Pak Dani ya, saya yakin Pak Dani pasti orang tua yang punya hati nurani yang baik, pasti saya meyakinkan itu. Tetapi begini, ketika itu literaturnya ya, Pak Dani katakan tadi bahwa hadis itu yang berarti yang perintahkan tuh baginda dong? Iya. Berarti bukan Allah. Allah dan Rasulullah itu adalah memiliki. Enggak, saya mau tanya yang pasti, Allah apa baginda? Udah. Baginda. Udah. Oke. Apa lagi? Oke, berarti itu tidak ada dari Allah. Berarti itu egois dong. Berarti itu pakai hal dagingnya Muhammad dong. Jangan berasumsi. Tidak berasumsi. Anda boleh berasumsi, saya tidak boleh. Sudah 2 menit. Giliran saya memberikan tanggapan. Tidak bisa seperti itu. Udah, jangan ribut di sini. Jadi harus poinnya nanti orang lain mendengar nih, penonton mendengar ya, supaya bisa ada kesimpulan nih. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Dani, di mana ayatnya di Al-Qur'an orang sudah masuk neraka akan diangkat ke surga, ayatnya di mana? Itu dulu. Udah, itu aja. Gak banyak-banyak, saya nggak muter-muter. Jawab itu Pak Dani. Di mana ayatnya orang sudah masuk neraka akan masuk surga? Ayatnya di mana? Anda jangan ngelantur ya.
Saya belum menemukan di ayat Al-Quran, tetapi di dalam hadis adanya mengatakan Rasulullah SAW sabda, di saat orang tua yang masuk neraka, anaknya yang hafal Quran, hafiz Quran 30 juz, maka di saat disiksa di neraka, Rasulullah membenarkan untuk anak yang hafiz Quran ini mengangkat orang tuanya masuk ke surga. Itu hadisnya. Oke, itu hadisnya ya. Tapi saya tanggapi ya, Pak Dani. Setahu saya di dalam surat 43 Al-Zuhruf, coba dibuka. Surat 43 Al-Zuhruf ayat 74 coba. Saya nggak bisa buka. Tolong. Nah, di situ dikatakan innal mujrimina fi adzabin nari jahannam khalidun. Sesungguhnya orang berdosa akan disiksa di neraka jahanam kekal. Tidak ada sudah masuk neraka akan diangkat ke sorga. Saya yakin tidak ada ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa orang sudah masuk neraka akan diangkat ke sorga. Tidak ada ayatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa umat Islam sudah masuk neraka akan diangkat ke neraka, itu jebakan Batman. Itu iblis tuh. Ya. Iblis yang berbahasa Arab. Yang jelas Al-Quran tidak mengatakan orang sudah masuk neraka akan diangkat ke sorga. Tidak ada. Kalau hadis ada yang mengatakan, ya jelas saja karena hadis itu karangan. Al-Quran pedoman umat Islam. Kalau mengambil dari kitab lain berarti menyimpang dari Al-Quran. Berarti tersesat dari hadapan Allah. Begitu Pak Dani, silakan baca ayat itu kalau nggak percaya. Saya tanggapi. Al-Quran dengan Al-Hadis tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda pisahkan hanya Al-Quran berarti Anda ingkar sunnah. Kalau Anda ingkar sunnah berarti tempatnya di neraka. Oke? Tidak ada ayatnya orang mengingkari Al-Quran masuk neraka. Justru orang yang mengingkari Al-Quran akan ditemani setan. Coba baca ayat 36. Dengarkan dulu. Anda kembali ke ayat 36. Ayat ke-36 Al-Zuhruf itu, Pak. Saya? Ayat ya. Ya, Orang coba baca. Coba turunin Pak ke 36. Ke 36 ya. Al-Zuhruf ayat 36. Itu masuk neraka. Jadi Coba kembali. Tidak boleh dipisahkan. Ya. Susah sih berbicara dengan tidak tahu orang tidak tahu hadis, cuma bisa mengatakan hadis aja. Boleh saya Al-Quran bacakan? yang mana, hadis yang mana jadi agak kesulitan. Boleh saya Pak. bacakan Al-Zuhruf ayat 36. Silakan Pak. Baca bahasa Arab atau terjemahan? Terjemahan aja Pak, aja. nanti bahasa Arabnya biar saya. Oke. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Quran, kami adakan baginya syaitan dalam kurung yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, ISIS dan teroris karena menggunakan hadis, maka itulah terjadi ditemani setan. Menghalalkan membunuh, menghalalkan orang yang murtad. Ini akibat hadis. Makanya Indonesia kalau dikuasai oleh ahli-ahli hadis, rusak Indonesia. Akan ribut terus, tidak ada kedamaian. Ya, semacam Pak Dani ini yang membanggil. Yang membawa Al-Quran ini siapa? Saya mau tanya yang membawa Jangan tanya yang bawa Al-Qurannya Pak Dani. Pak Dani kan tidak tahu bahwa Al-Quran itu turun ke Muhammadnya di mana juga tidak bisa menjelaskan. Anda jangan beralih yang membawa Al-Quran siapa. Yang membawa Al-Quran ini Muhammad Kece kemarin. Saya beli di pasar. Ya. Jadi jangan Anda siapa yang bawa Al-Quran. Anda kedustaan Anda. Muhammad Kece karena Muhammad Kece ini beli Al-Quran kemarin. Yang membawa Al-Quran itu Muhammad Kece, bukan Muhammad bin Abdullah. Ya, mesti paham ente. Iya. Jelas ya? Iya, itu hak saya menyampaikan. Sudah tahu kan ayatnya, orang yang menyimpang dari Al-Quran ditemani setan. Makanya anak pun dihalalkan dibunuh. Itulah akibat teman setan. Karena iblis datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Itu iblis. Mesti tak paham, ini ajaran iblis, mesti paham ya. Ini terutama untuk saudara-saudara kita yang mendengarkan pada malam ini.
bahwa di luar Al-Quran ditemani setan. Bukti banyak. Contoh para yang mau ngebom istana pakai bom panci. Siapa si Dianopi itu yang ditangkap dari Bintara itu kan? Dia itu mau ngebom, bercadar dia. Karena dia meyakini hadis itu menghalalkan darah orang yang tidak seagama. Nah ini harus dibasmi pengajaran seperti ini. Tidak boleh ada di Indonesia. Karena intoleran. Rasul. Taatlah kepada ya. Allah dan taatlah Bagaimana Pak Dhani mau taat kepada Allah, kenal dengan Allah saja belum? Kenapa Anda Bagaimana Anda mau taat kepada Rasul, ketemunya juga tidak? Kenapa Anda mengutip ayat Al-Quran? Logika dari mana itu? Saya mengutip Al-Quran karena Anda harus paham Al-Quran. Begini Pak Dhani, begini, saya mau bilang sama Pak Dhani gini ya, sama yang menyaksikan begini nih, saya murtadin kan. Nah sekarang kalau misalnya ada yang menyaksikan dari anaknya ada yang murtadin gitu, terus ngikutin ayat itu, ngikutin hadis itu, dibunuh juga. Kau ini punya hati ya? Itu dari iblis saya bilang. Di mana letak kasihnya? Di situlah letak iblis. Iya sana sini, bukan literatur lah apalah. Kau hanya takia sana sini. Punya hati nurani nggak? Iblis makin kebongkar. Kebohongan iblis. Letak kasihnya didikan itu. Orang tua yang membiarkan silakan. Kamu kebiasaan masuk di sana sini menutupi literatur. Itu jelas-jelas dari situ. Menutupi. Sekarang kalau misalnya ada yang nonton ini terus anaknya murtad terus dibunuh ngikutin itu hadis itu gimana? Di dalam Al-Quran mengatakan gimana kalau bapak seorang bilang Pak Dhani sebentar dengarkan dulu daripada Pak Dhani sebentar dengarkan dulu Bu Abri ngomong. Silakan Bu Abri, silakan Bu Abri. Di mana letak kasihnya hadis itu? Di mana? Masa kebijaksanaan itu kebijaksanaan dari Tuhanmu? Tuhan apa Tuhan? Saya mau tanya. Hidup ini itu di mana sementara. Hidup ini sementara. Bukan masalah. Saya juga tahu, semua juga tahu. Di dunia hidup ini sementara. Jangan menggiring situ. Saya nggak begitu. Hidup ini tidak kekal. That's not you. Sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sebentar, Pak Dhani sebentar. Admin di mute Pak Dhani. Kalau lagi dijelaskan, dicerahkan, di mute Pak Dhani supaya konsentrasi. Ya, tolong admin di mute ya. Yang lain di mute juga. Di mana letak kasihnya? Di mana letak kasihnya ketika kebijaksanaan itu adalah harus dibunuh? Harusnya mungkin bisa dibicarakan gitu hadis apa kok langsung dibunuh. Coba kalau yang lagi dengar sekarang orang-orang Indo terus anaknya pada mau murtad, pada keluar ketahuan nih sama keluarganya, terus main bunuh-bunuh aja karena baca ayat itu. Waras, hello, come on, kita punya hukum bos. Gitu kita punya hukum bos. Lu jangan melintir, nggak bisa lu minta melintir ketemu saya gitu, nggak bisa. Itu sesuai kok. Kan Bapak sendiri yang bilang itu memang perintah siapa? Bapak bilang tadi perintahmu Muhammad. Mau melintir kemana lagi? Saya mau tunggu. Gimana? Jawab. Ya, udah kena pembunuhan berencana nih Pak Dhani ini. Udah berniat membunuh anaknya kalau murtad. Sudah jelas, bisa ngomong saya. Berencana. Boleh ngomong? Ya, silakan mengenai pembunuhan. Oke. Saya katakan itu termasuk di dalam hukum Islam, bukan hukum positif. Oke? Kita tidak berbicara hukum positif yang ada di Indonesia. Kita berbicara hukum Islam. Paham nggak? Kok nggak paham? Aduh, gimana ini? Cara nggak paham lah, masa ayah bunuh anaknya, geblek. Pak Dhani, boleh saya ngomong sebentar untuk Pak Dhani? Silakan, saya di mute terus ini. Saya di mute. Berapa kali di mute terus?
Inilah Oke, ketidakadilan. giliran Ya, saya nggak pakai C. di-mute, bisa kedengeran Pak, saya Oke, dengar. giliran pakai C. Giliran pakai C Baik, ya, saya nanggapi. ya. Silakan Pak Kece. Pak Dani, sadarlah, ajaran Islam itu tidak layak di Indonesia kalau bunyinya seperti itu. Orang tidak seagama harus dibunuh. Tuhan saja mengajarkan kasih, Pak Dani. Anda jangan dibunuh. fitnah. Anda jangan fitnah. Di-mute dulu, Pak. Pak, admin, di-mute dulu, Pak, itu. Jadi begini, dengerin Pak Dani. Pak Dani harus sadar. Karena Pak Dani itu umur tidak lama di dunia. Jangan Anda diperalat oleh agama, Pak Dani. Agama Anda tidak bisa menyelamatkan Anda di akhirat. Yang bisa menyelamatkan Anda adalah Yesus Kristus kalau Anda percaya Yesus. Itu ya. Tadi sudah saya baca ayatnya di Al-Quran. Bahwa orang sudah masuk neraka, sekali neraka tetap di neraka. Tidak ada ayatnya mengaku apapun, tetap ayatnya tidak bisa diubah. Sekali neraka, tetap neraka. Ini yang harus didengar oleh Pak Dani ya. Orang masuk neraka tetap neraka. Karena ke neraka itu tempat kembali orang berdosa. Neraka itu tempat kembalinya iblis. Ini saya ngomong jangan saudara-saudara yang mendengarkan live ini menjadi pengikut iblis. Karena iblis hanya membunuh dan membinasakan itu iblis, saudara. Jadi sekarang saudara harus waspada. Ajaran iblis jangan diperluas. Kalau saudara mau masuk surga bukan karena agama. Karena Allah tidak beragama, saudara. Tuhan itu tidak beragama. Maka Ini Anda yang harus berperang sadari. jangan membunuh. Anda sadari kalau berperang jangan membunuh. Silakan. Saya menceritakan jangan ikuti ajaran membunuh. Karena ajaran membunuh itu ajaran iblis. Al-Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 74 berkata, orang berdosa membunuh itu akan disiksa di neraka kekal. Tidak ada ayatnya karena alasan mengaku Islam akan masuk surga. Tidak ada. Makanya jangan Anda membunuh dalam kondisi perang. Biarkan musuh membunuh Anda. Dalam kondisi apapun kecuali membela tanah air seperti polisi. Membela tanah air, membela rakyat luas, itu jihad masuk surga. Ya, yang ingin merusak Indonesia itu wajib dibinasakan karena itu perusak Indonesia. Jelas ya? Jadi jangan dicuci otak membela agama, bela mati-matian, membunuh saudara, membunuh keluarga. Ya, itu ajaran ini tidak benar di Indonesia. Hadis itu tidak benar di Indonesia. Jadi jangan sampai orang Indonesia dicuci otaknya oleh hadis-hadis itu. Begitu ya. Ini konteksnya ayah dengan anak, Pak Dani. Ayah membunuh anak karena murtad, bukan karena perang. Stick pada masalah ini. Coba. Ayah pada anak yang murtad. Silakan. Tadi sudah saya katakan, oke. Saya minta waktu 2 menit aja. Oke. Kenapa ayah ataupun orang tuanya membunuh anaknya? Karena rasa sayang kepada anaknya supaya jangan lama-lama di neraka. Tidak ada ayatnya sudah masuk neraka. Nah, jadi Anda punya, Anda sudah dicuci otak bahwa keluar dari Islam itu sudah mutlak masuk surga. Ya. Mana moderatornya? Kok nggak adil? Jadi, kok nggak adil? Pak, ya. Jangan pemahaman itu diterapkan maksudnya. Mau adil atau tidak ini? Pak Dani, begini, sebentar. Saya keluar. Tadi Bapak lari ke perang. Ini Saya barusan menjelaskan. Mohon maaf ya Pak. Menjelaskan masalah ayah dan anak. Silakan. Iya, saya sudah jelaskan ayah dan anak. Makanya saya katakan, saking sayangnya ayah kepada anaknya supaya jangan berlama-lama di neraka, maka anak yang dikasih tahu masih tidak mau kembali ke Islam, maka dibunuh. Paham? Tidak. Itu alasannya. Karena sayangnya. Kalau ayahnya tidak sayang bagaimana orang sudah masuk neraka. Dibiarkan udah, aja Pak Dani, dia. Jangan banyak ngomong Pak Dani, Anda berbicara asumsi sendiri, tidak pernah ada ayatnya. Ya, tadi kan Anda baca sayangnya ayatnya. Bagaimana? Tadi kan Anda membaca ayatnya. Ya, makanya Anda sudah dicuci otak dengan kitab karangan Arab itu. Paham nggak? Yang mengarang itu ahli perang. Ya, makanya ajaran ahli perang itu jangan diajarkan di Indonesia.
Indonesia itu layak diajarkannya kasih, Alkitab yang sempurna. Coba Anda kembali. Sekarang kapan waktunya saya bertanya tentang kitab Anda? Saya mau tanya. Ada enggak waktunya? Enggak, ini Anda harus mengerti dulu ini, jangan lari-lari. Sebentar Pak Kate, topik kita sudah kita tentukan. Pak Fernando, Pak Fernando bentar saya mau ngomong bentar. Pak Fernando bentar saya mau ngomong. Pak, itu anak Bapak bunuh dalam keadaan kafir. Gimana dia nggak kekal di neraka sana, Bapak? Apa gimana Bapak bisa ngambil dari sana? Nah, kan Bapak bunuh anak itu dalam keadaan kafir. Jadi dia akan kekal di sana. Kalau orang keadaan kafir kan kata di keyakinan Bapak itu akan kekal di neraka. Gimana nggak kekal di neraka? Coba Bapak secara logika Bapak itu gimana? Coba saya mau tanya logika Bapak itu gimana? Orang anak dibunuh secara kafir kok nggak kekal di neraka? Kalau udah kafir ya kafir tetap kekal di neraka. Nggak masuk akal ini Bapak ini. Itulah ajaran Islam. Masalah Anda katakan masuk akal atau tidak, urusan Anda. Dan Bapak kan katanya biar anak Bapak nggak kekal di neraka. Lah berarti kan Rasulullah. Sedangkan anak Bapak dalam keadaan musyrik gitu loh, menduakan Allah, berarti kekal dong di neraka sana. Ya enggak? Nah, kalau dia keadaan musyrik berarti kekal di sana. Berarti kalau musyrik kata Bapak kekal nggak di neraka? Kalau orang tuanya. Kalau musyrik itu kan menduakan Allah. Bapak kan membunuh anaknya dalam keadaan musyrik, menduakan Allah. Ya benar. Ya apa tidak? Iya. Terus berarti kan kalau musyrik menduakan Allah itu kekal kan dia neraka? Makanya dihukum di dunia oleh orang tuanya supaya. Nah, masa ada dibunuh dihukum berarti kan dia udah meninggal dalam keadaan musyrik menduakan Allah, berarti udah kekal di sana. Udah Bapak ini yang nggak paham deh, kayaknya ini Bapak itu paham nggak sih sebenarnya keyakinan Bapak itu paham nggak sih? Ini supaya Anda berpikir. Contoh. Yang harus berpikir itu Bapak, ada anak Bapak dalam keadaan musyrik kekal. Nah musyrik itu Bapak bunuh berarti kekal dong di neraka. Kok biar nggak kekal di neraka? Nah, maksud itu hadis Rasulullah. Iya pada nih, maksudnya gimana? Saya nih kan masa itu sih saya langsung kan orang tua saya juga dieksekusi loh Pak Dani sama keluarga saya. Saya nggak jelas suaranya nggak jelas. Iya, saya kan murtadin Pak Dani. Saya kan dipersekusi juga sama keluarga saya. Saya dibilang iblis, dibilang apa, tapi saya mendoakan tiap malam. Gimana dong Pak Dani? Masa kebijaksananya saya langsung dibunuh? Kalau bisa jangan begitulah. Itu kan tergantung orang tua Anda. Bukan masalah. Enggak bisa Pak Dani, bukan masalah problem Anda. Itu tertera di hadis Anda. Anda nggak bisa melemparkan ke saya. Nggak boleh begitu. Itu tidak ada hak kasih. Itu namanya tidak ada hak kasih. Makanya kenapa hukum kasih itu hukum tertinggi gitu Pak Dani. Jangan dong, masa kebijaksananya langsung dibunuh di dalam hadis. Kan Pak Dani mengimani hadis, nggak boleh dong. Hadisnya berkata begitu, bagaimana? Ya berarti dia udah kekal. Iya. Oh itu sebenarnya salah. Enggak gini dong. Pak Dani, saya juga mau bilang. Ya boleh dong. Halo Pak Dani, saya juga mau bilang, saya bantuin ngomong sedikit lah untuk Pak Dani. Mak, kalau cuma bisa ngebunuh doang binatang udah lebih dulu Pak ngebunuh. Kalau cuma mahir ngebunuh binatang udah duluan Pak. Gitu, udah lebih jago dari Bapak, bukan cuma anaknya, tetangganya semuanya udah dibantai. Enggak boleh. Ya, masalahnya jadi Bapak ajarannya dari mana ngikutin binatang? Dari Muhammad. Dari binatang. Kalau cuma bisa ngebunuh binatang juga bisa ngebunuh, Pak. Iya, Bapak jadi Anda mau bertanya, Pak. Jadi Bapak orang apa binatang? Pertanyaannya kan di sono. Urusan ajaran iya, sekarang Islam. saya tanya, Bapak. Sekarang yang saya tanya Bapak orang. Iya, Bapak. Yang saya tanya Bapak orang apa binatang? Cuma begitu doang. Bapak tinggal ngomong aja orang apa binatang. Kalau cuma ngebunuh binatang lebih jago dari Bapak. Begitu doang. Okay. Bapak tinggal ngomong aja Bapak orang apa binatang. Gitu aja, Pak. Kita manusia sayang dengan anak. Gitu, Pak. Karena sayang dengan anak. Mana bisa manusia Bapak kalau loh. Kok memaksakan? Nah, itu ajaran kami. Bapak dengan anak kok bisa memaksakan? Pak, ajaran Bapak juga nggak ada ngajarin pakai produk kafir, Pak. Kenapa dipakai? Bentar. Ajaran Islam sekarang juga nggak ada pakai produk kafir.
Iya Pak, bentar Pak Israel jangan melebar dulu Pak Israel. Enggak, maksud saya gini, Bapak membunuh anak Bapak. Ini saya pelan-pelan, kalau mungkin omongan saya cepat tadi Bapak nggak mudeng, mungkin belum sampai EQ-nya sampai omongan cepat ya Pak. Saya pakai omongan pelan nih. Bapak punya anak, keadaan anak Bapak musyrik, menduakan Allah, Bapak bunuh. Nah, orang musyrik berarti kan Bapak membunuh anak Bapak dalam keadaan musyrik dong. Paham Bapak? Nah, dalam keadaan musyrik Bapak bunuh, berarti dia masuk mana Pak? Masuk neraka kan? Nah, orang musyrik itu kekal di neraka. Benar apa tidak? Ya Bapak bunuh nggak Bapak bunuh itu tetap aja anak Bapak itu musyrik, kekal di neraka. Mendingan Bapak ajarin anak Bapak gitu. Paham Bapak? Makanya Rasulullah memberikan keistimewaan kepada orang tuanya. Keistimewaan apa Pak? Mana ada orang membunuh anak itu keistimewaan Bapak? Dari ajaran mana? Namanya orang membunuh itu kejam. Namanya orang membunuh itu sadis. Nah, ya kan? Nah, masa orang sadis, orang kejam dibilang keistimewaan? Bapak gimana sih? Berarti Bapak kalau membunuh anak Bapak berarti Bapak istimewa dong. Kejam kali. Mana ada Bapak orang membunuh itu keistimewaan. Sedangkan yang dibunuh itu anak sendiri. Logika loh Pak. Anak sendiri. Ini bagian saya ya ngobrol sekarang. Ya, siap. Nah, Pak Dhani sudah mengatakan itulah ajaran Islam. Jadi saya berpesan kepada saudara-saudara yang mendengarkan live channel malam ini, saudara yang cerdas, karena itulah ajaran Islam, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Anak murtad bunuh. Itulah tidak punya nurani. Itu tidak punya hati. Sementara Alkitab mengatakan, iblis datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Alkitab juga menyatakan orang yang keluar dari ajaran Anda itu dibunuh. Baca yang jelas Al-Quran sudah mengatakan tadi surat 43 Al-Zuhruf ayat 74 mengatakan, orang sekali neraka kekal di neraka, tidak ada pengangkatan. Jadi ini perlu kepada pendengar, jangan terlena, jangan mau dibodoh-bodohin orang Islam masuk neraka sebentar akan diangkat lagi. Ayatnya tidak ada, saudara. Sekali neraka, kekal di neraka. Jadi jangan terlena, tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan masuk surga. Tolong Pak, ini saya sedang ceramah, ini di mute dulu Pak Dhani. Jadi tidak ada ayatnya Muhammad akan masuk surga. Karena dia seorang pemimpin perang Badar, membunuh dan membinasakan. Itu tertulis di Alkitab bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini penting, malam ini adalah malam yang sangat luar biasa. Jadi bisa kedengaran oleh publik bahwa itulah ajaran Islam sebagaimana diakui oleh Pak Dhani itu tadi. Ya, tidak ada toleransi, tidak ada kemanusiaan. Anak sendiri dibunuh, ya, dalam keadaan kafir, masuk neraka. Terus yang tanggung dosanya adalah bapaknya. Ketika nanti bapaknya mati, icik-icik mau masuk surga, dipanggil oleh malaikat. Hei, Pak Dhani, iya, ini benar anakmu? Iya. Ya kamu yang bunuh dulu? Iya, nanti dulu. Membunuh itu dosa. Nanti dulu ikut saja di neraka sana. Begitu nanti Pak Dhani. Ya, karena sudah membunuh anaknya, Tuhan saja mengasihi, tidak boleh saling membunuh. Itu karena terprovokasi oleh agama, dibunuh anaknya, maka kata malaikat, silahkan Pak Dhani menggantikan anaknya di neraka, anaknya nanti masuk surga. Karena siapa yang membunuh seseorang akan ditanggung dosanya oleh yang membunuh. Ada hadisnya. Saya juga memang dari Islam jadi paham. Oh tidak. Siapa orang yang menuduh kafir kepada orang lain, maka dialah yang kafir. Siapa yang membunuh orang lain itu, maka dosanya ditanggung oleh pembunuh itu. Jelas. Ada hadisnya. Jangan dikira saya tidak paham hadis, Pak Dhani. Begitu ya. Ya, bagaimana Anda mengatakan mempelesetkan? Tadi Al-Quran berbicara, Pak Dhani,
Orang sekali neraka tetap neraka. Ya, orang sekali neraka tetap di neraka. Tidak ada setelah masuk neraka akan diangkat masuk surga. Jelas ayatnya di Al-Quran. Jadi jangan terpengaruh dengan hadis. Ya, itu. Topiknya anak yang murtad. Iya, anak yang murtad dibunuh itu dosanya ditanggung oleh yang membunuh. Siapa? Jelas. Ya, hadis yang berkata begitu. Silakan, Kak Admin. Ya, ada ini tidak boleh dibiarkan. Ajar terus. Anda belum paham di Alkitab. Anda juga mengatakan orang yang keluar dari ajaran Anda boleh dibunuh. Pak Dani, ini menarik. Ini ada Bu Fadilah, salah satu murtadin yang mau bicara. Silakan Bu Fadilah mengenai anak yang murtad dilegalkan atau disuruh dibunuh oleh Muhammad. Silakan Bu Fadilah, buka mic-nya. Ya, oke. Benar yang dikatakan Pak KC. Bahkan saya didoktrin dari kecil seperti itu. Halal darahnya diminum. Jangan bilang nggak ada. Ada, hadisnya ada. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa keluar dari Islam itu adalah musyrik. Iya, ada Umi. hadisnya. Masa aku harus bunuh ya, Umi? Kok tak boleh ada hati kami gitu loh, Umi? Bukan masalah begitu itu. Bukan masalah hati nurani lagi, memang nggak ada hati nurani, bukan bicara masalah hati nurani atau tidak, memang sudah ajarannya begitu loh. Kalau mereka bilang tidak, ya lawang ada hadisnya, Pak Kacil lebih paham itu. Saya didoktrin pun dari kecil bahwa memang murtad orang yang keluar dari agama Islam itu dimasukkan ke dalam jenis orang yang musyrik, menduakan Tuhan. Orang yang musyrik. Nah, apa hukumnya orang musyrik? Masuk api neraka bulat-bulat. Nah, bagaimana? Boleh dibunuh. Nah, perkara mungkin ada mazhab lain yang menyatakan, kan hukum Islam itu kan suka abu-abu. Menyatakan tidak boleh, mungkin ada, tapi saya belum menemukan. Begitu Pak KC ya, saya dan teman-temannya saya belum menemukan. Ya, itu. Ya, karena hukum mereka ini kan saya bilang. Yang jelas begini. Silakan Pak KC. Agama Islam ini adalah politik. Tidak mau dibilang politik apapun, alasannya tetap politik. Yang merusak negara Indonesia. Agama Islam itu politik. Ya, perlu diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Agama Islam itu politik. Tidak ada di Al-Quran bahwa umat Islam akan diselamatkan oleh Muhammad. Tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Jadi saudara jangan tertipu dengan politik-politik dari Arab. Ya, Pak Dani ini tidak paham politik. Itu Islam itu politik. Seperti sholat 5 waktu itu adalah politik juga. Untuk mengatur manusia, menuntun manusia. Padahal orang sholat, tidak ada ayatnya orang sholat masuk surga. Yang jelas, surat 107 Al-Ma'un ayat 4 berkata, Fawailul lil musallin. Pakai jiharkah? Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi kecelakanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai, tidak paham yang dibaca pada waktu sholat. Alladzina hum yura'una, mereka itu yang sholatnya karena ria, wa yamna'unal ma'un, dan tidak pernah tolong menolong. Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayatnya di Al-Quran orang sholat akan masuk surga. Sampai saat ini tidak ada seorang pun ustadz yang bisa menunjukkan orang sholat akan masuk surga. Orang sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak ada yang bisa menunjukkan ayat itu di Al-Quran. Tidak ada orang sholat 5 waktu akan masuk surga. Kenapa? Karena sholat itu bukan ibadah. Sholat itu adalah tiang agama. Dalilnya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Man akomaha faqad akomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Siapa yang mendirikan sholat, mendirikan agamanya, siapa meninggalkan sholat, merobohkan agamanya. Itu kata hadis. Tidak ada kata hadis orang sholat masuk surga. Hah?
as-salatu lidzikri. Ya ayyuhalladzina Lah amanu. iya, as-salatu lidzikri itu kata Muhammad. As-salatu lidzikri itu kata Muhammad. Karena Muhammad itu pemimpin perang Badar. Ta'lamun. Oke Pak, ini di mute dulu Pak Dani Pak ya. Coba di mute Pak Dani. Permintaan saya mute dulu Pak Dani biar mendengarkan. Ini orang nggak ngerti sholat soalnya. Orang ini nggak ngerti sholat. Silakan. Ya. Pak Dani, sholat yang benar itu tertulis di surat Al-Ankabut ayat 45. Itu sholat yang benar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimus sholat. Anda bukan Islam. Wa aqimus sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sekali lagi tidak ada. Jadi dengar Pak Dani, sholat yang benar itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar, bukan tunggang-tungging. Tunggang-tungging itu tanda pasrah waktu perang. Menjelaskan ayat Al-Quran karena Anda bukan orang Islam. Nah itu, karena sudah tertutup dia, makanya dia calon neraka kekal. Makanya dia sudah jadi iblis, menghalang-halangi kebenaran. Dia itu memang sudah teman iblis sebagaimana dikatakan tadi surat Al-Juruf ayat 36 tadi. Gitu. Jadi tidak mau mendengar karena alasan dia sudah murtad. Walaupun benar saya tidak mau mendengar. Padahal kalau dia nyadar, ada hadis yang mengatakan ungdur mangkola wala tandur ala mangkol. Lihatlah yang disampaikan, jangan melihat yang menyampaikan. Begitu. Jelas ya? Baik. Oke, kita kembali kepada topik aja Pak. Itu mengenai Muhammad menyuruh ayah yang menyuruh anaknya yang murtad, membunuh anak yang murtad. Ya, di hadits At-Tirmidzi 1378 itu dikatakan bunuhlah anaknya yang murtad itu. Muhammad membolehkan seorang ayah membunuh anaknya yang murtad. Itu. Jadi memang At-Tirmidzi 1378 ini sangat bagus jadi topik malam ini. Silakan Bu Padilla Hafiz menambahkan. Iya. Bu Padilla mungkin dia belum lihat itu di atas chat. Atau Bu Abri, ini Bu Abri nangis terus ini, kasihan, silakan. Soalnya murtadin nih. Bu Abri silakan bicara. Iya Pak Dani. Saya nangis itu karena apa? Karena saya sayang loh sama orang tua. Saya kalau misalnya Pak Dani itu ada di hadisnya Pak Dani ya disuruh bunuh gitu, saya mendoakan mereka loh Pak Dani. This is from the bottom of my heart, ini dari hati saya Pak Dani. Jangankan untuk orang tua saya, untuk semuanya saya doakan ketika saya jam 3 bersimpuh kaki saya, lutut saya bersimpuh. Saya minta sama Tuhan, Tuhan selamatkan semua manusia ya Bapak. Supaya mereka jangan terjerat dengan iblis. Kalau saya secara pribadi tadi kenapa saya emosi? Karena saya melawan iblis itu, spirit itu yang saya lawan itu bukan Pak Dani. Saya sayang fisiknya Pak Dani. Saya sayang fisiknya orang tua saya. Tapi ketika ada hadis itu yang menjadi musuh anak-anak Tuhan Yesus. Itu sudah dikatakan bahwa terang tidak bisa bercampur di dalam gelap, bertolak belakang. Ini buktinya saya ada kasih, saya menangis. Saya sayang orang tua saya Pak Dani. Kalaupun saya dibunuh Pak Dani, kalaupun saya dibunuh, saya hanya mau pesan sama Pak Dani. Jangan sampai Pak Dani seperti itu ke siapapun. Jangan. Saya murtadin bukan karena hal apapun, tapi pure karena saya dapat mimpi. Mau gimana? Saya dapat mimpi, saya diangkat ke atas. Saya meninggal di dalam mimpi, saya meninggal Pak Dani. Saya lihat jasad saya tertinggal di bawah. Saya diangkat roh saya ke atas berupa roh saya. Diangkat sampai di sana jauh sampai keluar bumi, jauh sampai ke atas lagi. Saya di situ jujur saya ya, kepala saya dilus banyak 3 kali. Elusan pertama, elusan kedua, yang saya nggak nengok, saya pikir juga mengalami. Ini ada orang bumi diangkat dibawa ke akhirat di dalam mimpi. Elusan ketiga,
Saya langsung nengok ke depan, begitu saya nengok ke depan, di situ ada Tuhan Yesus. Kalau mereka yang berkata Tuhan Yesus gondrong, Tuhan Yesus bule, Tuhan Yesus ada yang Afrika, enggak. Tuhan Yesus mukanya bercahaya Pak Dhani. Makanya saya tadi bukan marah sepenuhnya sama Pak Dhani, fisiknya Pak Dhani, enggak. Kami tuh menyayangi Pak Dhani, tapi ketika ada spirit itu, ada kuasa roh gelap itu kan kuasa roh gelap, harus ngebunuh. Dan memang saya harus dibunuh Pak Dhani. Saya mau tanya Pak Dhani, coba lebih bagus mana, lebih mulia mana? Hal kasihnya Tuhan Yesus dengan ajaran Bapak Dhani, ajaran harus dibunuh. Pak Dhani punya hati nurani enggak? Saya harus dibunuh sedangkan saya mendoakan papa mama, kakak adik saya yang persekusi saya, yang jauhin saya Pak Dhani. Di mana letak kebenaran di dalam ayat, di dalam hadis itu? Di mana letak kemurnian? Di mana? Apakah itu dari Tuhan yang benar? Apakah itu banyak? Bukan hanya saya yang dipersekusi, murtadin lainnya pun dipersekusi. Banyak kasus di dunia yang dipersekusi Pak Dhani. Saya minta tolong sama Pak Dhani. Saya atas nama murtadin, seperti Ibu Fadila, Ibu Deborah yang tadi, Ibu Lindsay, dan banyak lagi Pak Tony yang lain-lain. Mereka pun mengalami hal sama. Bukan kami tidak diterima, dipersekusi, tidak. Justru kami sayang. Pak Kacai juga sayang. Baik. Pak Emen juga sayang, yang lainnya sayang. Supaya Tenangkan kalian hati, Bu selamat. tenangkan. Tinggal. Supaya Tenangkan. kalian bisa mendapatkan keselamatan itu. Ya, baik. Itu Bu Pak Apri, Dhani. tenangkan. Jadi kalau saya bilang ayat itu ayat yang bertolak belakang dengan terang. Terang itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Saya yang ngalamin mimpi Pak Dhani. Masa saya harus dibunuh? Apa itu kebijaksanaan yang dari Tuhan yang benar, Pak Dhani? Jangan begitu. Jangan. Tuhan Yesus tuh sayang ke semuanya. Jangan. Nah, Pak Dhani kalau lihat kayak gitu, Pak Dhani tega, Pak Dhani. Bukan nangis lebay, enggak. Pak Dhani. Saya sayang keluarga saya, ingat setiap malam saya bersimpuh pakai lutut saya, Pak Dhani. Ingat papa mama. Kangen sama mereka, mau kumpul sama mereka, tapi gara-gara kultus ini saya nggak bisa kumpul sama mereka, Pak Dhani. Oke. Jangan. Nah, kalau Pak Dhani lihat kayak gitu, Pak Dhani gimana perasaannya? Pak Dhani enggak. Saya sayang, saya anggap Pak Dhani orang tua. Bu Apri, tenang. Semoga Pak Dhani selamat keluar dari ajaran itu. Apa yang Pak Kacai bilang itu benar. Apa yang Ibu Fadila dan murtadin lainnya itu bilang itu benar. Saya harus jujur, gimana lagi? Saya udah jujur. Tetap aja saya difitnah. Baik. Kalau Tenangkan saya dulu, tadi marah, Bu Apri. itu karena emosi saya melawan roh iblis. Maafkan saya Pak Dhani, secara manusiawi. Saya manusia, bukan sempurna. Saya sayang sama Pak Dhani. Apalagi Tuhan Yesus misinya kan keselamatan untuk semua manusia. Ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak bisa lagi, saya nggak bisa mengelak dari itu Pak Dhani. Pakai kasih Pak Dhani. Itu Tuhan yang benar, itu hukum yang paling tertinggi, itu hukum kasih, hukum sayang. Itu misinya Tuhan Yesus, makanya kenapa dia harus disalibkan? Karena di dunia ini ada iblis Pak Dhani. Karena kita nih melawan yang tadi, spirit ayat-ayat yang tadi harus dibunuh lah, harus neror lah. Kita melawan itu Pak Dhani, anak-anak Tuhan Yesus. Makanya kenapa Tuhan Yesus sayang harus datang dalam rupa manusia, Pak Dhani, pakai hati nurani Pak Dhani, supaya Pak Dhani selamat. Jangan begitu. Kalau Pak Dhani menyatakan bahwa kalau anak saya gitu keluar murtad, anak saya dibunuh, jangan Pak Dhani, jangan kayak gitu, jangan. Nanti Pak Dhani ke neraka, nggak boleh. Itu bukan hukum kasih, nggak ada kasih. Kata Tuhan Yesus berkata, ampunilah, kasihilah musuhmu. Itu hukum tertinggi, itu hukum yang mulia Pak Dhani, bukan harus dibunuh. Dan itu mah ajaran sesat kalau harus dibunuh. Sudah. Saya baru tahu setelah saya dapat mimpi. Tadinya mah saya rasa saya benar-benar aja di dalam ajaran yang lama. Begitu saya dapat mimpi di situ, itu juga masih difitnah sana sini. Banyak murtadin yang lain
difitnah sana sini, tapi mereka kuat di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang membantu kita sampai nanti akhir. Supaya kita jangan masuk di dalam kerajaan iblis. Itu Pak Dhani maksudnya. Kenapa Tuhan Yesus sayang harus turun ke dunia. Tapi kalaupun saya harus dibunuh, kalaupun suatu saat saya harus dibunuh, ini saksi, channel ini jadi saksi bahwa saya tetap akan mengampuni kalian, tetap akan mendoakan kalian. Kalaupun saya marah tadi, bukan marah sama fisiknya Pak Dhani, tidak. Saya sayang sama keluarga saya juga. Nggak mau sampai ada bunuh-bunuhan begitu. Kalau bisa mah saling mendoakan, saling menguatkan. Saya kangen keluarga saya, Pak Dhani, kangen saya. Kangen sama kakak adik saya. Kapan bisa kumpul lagi? Kapan saya bisa kasih mereka makan? Kapan saya bisa jamu? Kapan saya bisa sayang mereka? Kapan saya bisa peluk sayang mereka? Kakak adik saya. Gara-gara ini saya nggak bisa kumpul sama mereka, Pak Dhani. Nah, gara-gara kultus ini saya nggak bisa kumpul sama mereka, Pak Dhani. Itu yang terjadi sama para musadin di dunia juga begitu. Makanya kenapa saya bilang setiap malam jam 3, setiap pagi jam 3 saya bersimpuh, saya mendoakan bagi semua murtadin yang ada di dunia, dan siapapun itu manusia yang belum mengenal dan percaya bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan untuk supaya hidup kekal tidak binasa. Saya mendoakan supaya Roh Kudus menjamah setiap hati yang masih bebal, yang masih keras, supaya mereka dibukakan pikiran dan hatinya dan kolbunya. Itu doa saya, Pak Dhani. Itu baru kasih. Itu dari hati. Kita ada kasih karena Tuhan Yesus sumber kasih. Kita anak-anak Tuhan. Kenapa harus mendoakan? Karena sumber kasihnya itu Tuhan Yesus. Kalau sumber kasihnya adalah pembunuhan, itu namanya itu di dalam gelap, di dalam iblis. Gak bisa, Pak Dhani. Jadi saya secara pribadi saya minta maaf sama Pak Dhani. Kenapa tadi saya keras? Karena saya melawan ayat-ayat yang tadi. Saya trauma, Pak Dhani. Saya trauma. Padahal saya kangen papa mama saya, kangen keluarga saya, kakak adik. Dan saya rasa para murtadin yang lainnya, petobat baru yang lainnya juga sama. Kangen mereka sama keluarga mereka. Maunya mah sayang-sayangan, disayang, didoakan. Apa yang bisa saya bantu? Kadang saya begitu Pak Dhani tiap malam. Ada apa ya mama saya? Apa kabarnya mama saya? Apa kabarnya papa saya, Pak Dhani? Apa kabar mereka? Saya lost kontak, nggak bisa saya kangen. Tapi gara-gara hal itu Pak Dhani, saya dipersekusi. Saya secara pribadi saya minta maaf sama Pak Dhani kalau tadi saya marah bukan sama Pak Dhani, enggak, saya sayang, yang lainnya juga sayang. Tapi kita melawan hal gelap ini, ayat-ayat yang tadi, ayat-ayat iblis, ayat-ayat kegelapan itu yang akan dimusnahkan Tuhan Yesus. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai, Dia yang akan datang. Maafkan saya Pak Dhani, saya juga manusia biasa. Karena Pak Dhani, saya anggap sebagai orang tua, saya punya kasih, saya doakan Pak Dhani. Dan saya minta maaf kalau tadi saya marah, bukan karena saya nggak sayang. Oke. Saya sayang, saya jadi ingat papa sendiri. Oke. Saya doakan Pak Dhani ya. Oke. Jadi Pak Emen juga sayang, Pak Masmur, semuanya yang ada di Raksi ini sebenarnya sayang. Kita melawan hal gelap ini, hal iblis ini, supaya kalian itu bisa mendapatkan keselamatan hidup yang kekal bersama Raja Damai itu, bukan bersama Raja bunuh-bunuhan, enggak. Oke. Mungkin Sudah. itu aja, Pak Admin. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, sekarang Pak Dhani, sekarang saya ngomong Pak Dhani. Nah, hati Bapak kalau kayak gitu bagaimana, Pak? Hati nurani Bapak sebagai seorang Bapak gimana, Bapak? Apa Bapak masih sanggup membunuh anaknya? Kalau emang Bapak bersabar, Bapak punya hati nurani, ya Bapak itu tuntun anaknya Bapak biar kembali ke ajaran Bapak, bukan dikirim ke neraka yang kekal, gitu. Apa Bapak kayak gitu? Ada nggak hati nurani Bapak? Rasanya gimana? Masih apa Bapak masih bilang Bapak itu
sanggup membunuh anaknya untuk karena sayang, karena itu keistimewaan dari Rasul Bapak, apa Bapak masih sanggup bilang kayak gitu? Menurut Bapak itu masih sanggup, masih bisa? Hah? Apa Bapak udah nggak punya hati nurani? Atau Bapak emang udah nggak ada punya sedikit hati nurani? Apa masih Bapak mau berdalil akan membunuh anak Bapak? Yang yang murtad? Apa masih ada hati nurani Bapak untuk kayak gitu? Saya mau tanya, di mana setitik hati nurani Bapak? Apa sebiji sawi pun Bapak nggak punya hati nurani? Apa masih Bapak mau berdalil boleh dibunuh? Kalau menduakan Allah, kalau daripada Bapak bunuh, mendingan Bapak ajarin lagi ke agama Bapak yang sekarang Bapak anut, biar nggak jadi di neraka yang kekal. Apa masih sanggup Bapak ngomong kayak gitu? Masih sanggup nggak Pak? Di mana hati seorang ayah? Itu. Boleh saya jawab? Jawab aja. Oke, Bu Siti. Oke, silakan. Jadi, yang namanya iblis itu selalu berdusta. Kedustaan itu membawa ke kejahatan. Yang berdusta siapa Bapak? Allah dan diri kita. Sekali lagi, saya tidak menuduh siapa-siapa. Yang tahu diri kita berdusta itu hanya diri kita dan Allah. Okay? Nah, menurut Bapak, diri Bapak sudah dosa nggak Pak? Membunuh anak sendiri itu berdosa nggak Bapak? Sadis nggak Bapak? Hina nggak Bapak membunuh anak sendiri Pak? Saya minta waktu 3 menit, jangan dipotong. Jangan Tapi jangan ada berbohong Pak. Di sini tidak ada berdusta. Itu pernyataan. Karena Bapak bohong gitu loh Pak. Mana ada ajaran boleh membunuh anaknya sendiri. Namanya itu sadis Bapak. Jadi Bapak itu membohongin hati nurani Bapak sendiri. Gitu loh. Sekarang gini aja deh Pak. Saya mau tanya dari hati Bapak. Bapak sanggup nggak membunuh anak Bapak sendiri? Dari tadi saya nggak bisa ngomong-ngomong ini. Baik, Bu Siti. Oke. Karena Bapak dusta, karena Bapak bohong, makanya. Ya, sebentar Bu Siti. Jangan bilang Ibu Abre atau siapapun berdusta di sini ya. Nggak ada kita berdusta ya Pak ya. Ya. Coba bicara. Saya tidak mengatakan teman-teman di sini berdusta. Saya hanya mengatakan iblis itu suka berdusta. Dan pendusta itu yang tahu hanya Allah dan dirinya. Kalau dia merasa berdusta, berarti dirinya menjadi pengikut iblis. Itu yang mau saya tegaskan. Oke, sudah itu aja. Siapa saja. Kemudian yang dimimpikan oleh siapa tadi saudara kita yang menangis tadi, ya, itu juga saya mengalami. Bukan cuma sekali, sering saya mengalami di saat saya tertidur, kemudian saya melihat tubuh saya tergeletak. Itu sering saya alami. Makanya saya menjadi iman yang semakin kuat. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Jangan berbohong ya Pak, jujur ya. Demi Allah, apa yang saya ucapkan lagi, itu dicatat oleh malaikat. Kami sangat yakin. Silakan. Saya punya kepribadian. Kalau berbohong saya cut. Iya. Kayak tadi saya punya kepribadian. Iya, silakan. Saya punya kepribadian, saya katakan, saya meyakini malaikat aktif dan malaikat rakib itu mencatat apa yang saya ucapkan. Dan apa yang saya ucapkan pasti dipinta pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir. Pasti dipinta. Mau tidak mau, saya tidak bisa berbohong. Itu pertanggungjawaban saya di akhir nanti. Itu udah merupakan keyakinan saya. Kedua, masalah murtad anak saya, apakah punya hati nurani atau tidak? Yang dikatakan ibu apa tadi namanya, saya lupa. Karena saya punya hati nurani, itulah saya melakukan itu supaya anak saya selamat di akhirat, di dunia. Melakukan apa Pak? Melakukan apa? Pembunuhan. Kalau untuk anak saya, itu pasti saya lakukan. Nggak bisa tidak. Itu karena saya sayang, kecuali saya tidak sayang dengan anak saya. Saya biarkan aja. Mana ada sayang itu membunuh, Bapak. Itu saya. Silakan yang lain tidak ada, terserah. Kalau saya wajib saya. Kalau saya sayang dengan anak ya. Kalau saya nggak sayang ya terserah. Ya kalau Bapak sayang sama anak, seharusnya anak Bapak itu dong diajarin, diajak kembali ke keyakinan Bapak yang dulu, bukan malah dibunuh. Emang Bapak sanggup melihat anak Bapak kekal di neraka? Kan anak Bapak bunuh karena keadaan musyrik kan? Nah, orang musyrik itu kan kekal di neraka kan? Karena menduakan Allah. Benar nggak? Bapak jangan dusta loh.
Karena orang berdusta itu berkutuk loh Pak, terkutuk loh Pak. Bapak jangan berdusta. Tadi sudah saya bicarakan, kita upayakan dulu mengajak dia, memberikan penjelasan. Masih dia tidak mau menerima, ya tinggal habisi bagi saya. Kalau saya sayang dengan dia. Kalau saya tidak sayang dengan dia, walaupun anak kandung, kalau tidak sayang, udah dibiarin aja. Udah pergi aja, silakan. Itu namanya saya berarti tidak sayang. Berarti Bapak tega dong lihat anaknya kekal di neraka. Berarti Bapak membunuh anaknya dalam keadaan musyrik kan? Jadi sekali lagi, kalau saya tidak sayang dengan dia, saya tidak akan membunuhnya. Ya berarti Bapak malah menjerumuskan anak Bapak ke neraka dong. Karena Bapak membunuh anak Bapak dalam keadaan musyrik kan? Dengar dulu, Bu. Kalau saya katakan, kalau saya tidak sayang, saya biarkan dia hidup. Iya. Berarti kan Bapak membunuh anak Bapak dalam keadaan musyrik kan, Pak? Iya. Terus? Nah, berarti kalau musyrik itu kekal di neraka kan? Makanya Rasulullah menyampaikan. Kalau musyrik enggak, saya mau tanya, kalau musyrik kekal di neraka enggak? Jawab aja, Pak. Dengar dulu. Kekal apa tidak, Pak? Jawab aja. Ada hukum istisna. Makanya pengecualian. Istisna itu artinya pengecualian, Bu. Ibu kan tahu. Loh, katanya ada istilah kekal, kok sekarang ada pengecualian, kok malah melebar? Gimana sih sebenarnya hukumnya yang benar itu yang mana? Sekarang saat saya tanya, kalau musyrik itu kekal nggak di neraka? Kok sekarang ada pengecualian? Terus berarti nanti bisa diambil comot lagi itu dari neraka? Kalau Anda tidak paham, memang seperti ini. Enggak, saya mau jawab, kalau musyrik itu kekal nggak Pak di neraka? Musyrik itu kekal nggak di neraka? Supaya Anda berpikir itu. Enggak, saya jawab dulu, Pak. Iya apa tidak? Saya jawab kekal. Tetapi ada berarti Bapak membiarkan anak Bapak kekal dong di neraka, jangan berdusta. Tetapi ada pengecualiannya dalam hukum Islam. Contoh, orang berbohong pasti berdosa. Tetapi di saat kita berbohong menyelamatkan nyawa seseorang itu dibolehkan. Loh, sekarang katanya gimana sih Pak? Kok ada pengecualian? Orang berdusta terkutuk loh Pak. Piye toh Pak? Jangan usah muter-muter deh Pak. Kok sekarang ada pengecualian? Tadi katanya saya boleh ngomong. Saya mau ngomong dikit Bu. Yuk, silakan Bu. Gini. Ya, Pak Dani, kita ini berbicara tentang bukan ke dusta atau tidak dusta. Yang dimaksud Bu Deborah tadi adalah kan di dalam Al-Quran Bapak mempercayai murtad itu kalau anaknya murtad kan dibunuh, benar kan? Diberi nasihat dulu Bu. Membunuh anaknya. Dinasehat dulu setelah kita. Ya oke tahapannya masih bebal juga. Kita bunuh. Ya, masih bebal. Oke. Ya masih bebal bunuh. Sekarang ketika dia mati dalam kemusyrikan nggak? Disitulah pengecualian. Saya katakan istisna. Nah, pengecualiannya di mana? Ya di saat kita membunuh anak itulah pengecualiannya yang dikatakan Rasulullah. Pengecualian apa? Saya bingung pengecualiannya apa di sini ini pengecualian. Kecuali karena dia anak Bapak, darah daging Bapak begitu. Iya, karena saya sayang. Tuh. Gini loh Pak, logikanya dalilnya mengatakan murtad itu kalau anak kita murtad, awalnya Bapak bilang tahapannya kita nasihati. Masih tidak bisa juga kita usir. Masih bebal juga kita bunuh. Nah, ketika dia mati di tangan Bapak, bukankah dia bukan mati diusir, dalam kemusyrikan? Tidak ada saya mengatakan diusir. Kalau diusir berarti saya sudah tidak sayang. Ingat itu. Oke. Tapi Bapak bilang tadi dibunuh kan? Iya. Oke. Dia mati dalam kemusyrikan atau tidak? Di saat saya membunuhnya, dia sudah tidak menjadi musyrik. Oh, anak Bapak itu mati dalam kemusyrikan. Benar. Ketika Bapak membunuhnya, karena saya membunuhnya, itulah kata Rasulullah. Wah, Bapak ini nggak ngerti. Repot. Bapak ini nggak paham. Maksud Bu Deborah dan maksudnya itu nggak paham. Ngarang bebas. Nah, repot kayak begini. Maksud saya, sebentar Pak Dani, ya. Maksud Bu Deborah ini saya ngerti. Jadi, Bapak bilang tadi dinasehati. Nggak mampu dinasehati, diusir. Atau apakah langsung dibunuh? Oke, dibunuh kan? Ketika Bapak membunuh anak Bapak, apakah dia masih ketika Bapak mau bunuh,
Kecuali ketika Bapak mau tusukkan dia, ucapkan kalimat syahadat, kemudian dia mengucapkan. Itu lain cerita. Mungkin ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, mungkin Bapak tidak jadi membunuhnya. Benar nggak? Iya. Oke. Tetapi ketika Bapak tusukkan pedang dan dia mati, karena dia tidak mau mengucapkan syahadat, berarti dia mati dalam kemusyrikan. Benar. Ya, sekarang yang dimaksud dengan Bu Deborah berarti Bapak tidak sayang. Kenapa Bu Deborah mengatakan Bapak tidak sayang? Karena Bapak membiarkan anak Bapak mati dalam kemusyrikan. Oke, tadi udah saya jelaskan. Okay. Di saat orang tuanya membunuh itulah, apalagi. Di sini tidak ada pengecualian. Jadi ketika Bapak membunuh anak Bapak di dalam kemusyrikan, hukum Islam itu ada istisna namanya. Istisna saya itu tahu, pengecualian. saya tahu. Udah, kalau tahu udah jadi enak. Pengecualiannya apa? Ini pengecualiannya apa? Karena dia anak Bapak begitu. Iya. Loh, mana ada Pak, saya istisna tentang kemusyrikan, tentang kemurtatan itu tidak ada hubungannya dengan darah turunan. Nggak ada Pak, saya minta dalilnya. Ibu belum memahami. Bu, boleh saya Pak, bicara Bu? Silakan. Susah Bapak begini. ini, sudah repot, bebal. Pak Dhani ini, dia nggak ngerti bahasa kita, nggak ngerti lagi saya. Dia ngertinya hanya kata qataluhu, bunuhlah dia. Kalau orang yang murtad, inilah bahayanya negara Indonesia kalau punya pemikiran seperti Pak Dhani. Jelas bahaya akan rusak negara Indonesia ini. Jadi paham, Pak Dhani ini tidak memahami Al-Quran. Tidak memahami Al-Quran. Yakin, hanya mulutnya mengaku berpedoman Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran. Buktinya, itu hadis diperkuat sama dia. Padahal hadis itu adalah karangan manusia, ajaran manusia, bukan dari Tuhan. Makanya ada hadis yang mengatakan, kalau anakmu murtad, bunuhlah anakmu itu. Nah itu hadis, di Quran tidak ada perkataan itu. Jadi jelas, Pak Dhani ini tidak paham ayat-ayat Al-Quran. Jelas ya, Pak Dhani ini tidak memahami Al-Quran. Illa wahyu yuha. Pak Dhani ini bisa mengatakan wahyu kepada Al-Quran, tapi tidak memahami arti ayat-ayat Quran. Tidak memahami tujuan-tujuan ayat Quran. Hanya bisa mengatakan wahyu yuha ila wahyu yuha. Apa itu wahyu? Jadi Pak Dhani, tolong mengerti. Wahyu itu apa Pak Dhani? Harus paham Pak Dhani arti wahyu. Ya, oke. Selesai ya. Pak Dhani tidak memahami Al-Quran. Jelas memahami hadis pun kata Ustadz. Tidak memahami yang sebenarnya. Cuma bisa baca, bisa baca. Bisa baca Quran, bisa baca hadis, tapi tidak mengerti maksud tujuannya Quran dan hadis. Begitu. Jadi dia hanya ilmunya dari pendengaran, apa kata Ustadz, sudah terprovokasi. Gitu ya. Oke. Jadi udah biarin aja. Biarin dia maunya ngomong, dia udah enggak. Oke ya, baik. Selesai. Tadi saya dapat poin tadi yang dikatakan Bu Deborah, ketika anak itu dalam keadaan ini ya murtad itu dia dibunuh. Pada saat membunuh, apakah dia menjadi tidak murtad? Dia tetap murtad, ya. Walaupun dibunuh dia tetap murtad. Dia akan masuk ke neraka. Bukannya harus diperbaiki, malah dibunuh pula. Ya makin inilah dalam keadaan murtad dia masuk ke neraka selamanya. Maksud Pak Dhani tadi kan mengatakan biar jangan lama di neraka ya. Jadi itu yang saya maksudkan Pak Fernando. Ya. Itu yang saya maksudkan tadi. Itu yang mau dikatakan artinya beliau membiarkan anaknya mati dalam kemusyrikan. Iya. Benar nggak? Logikanya kan begitu. Aduh Pak Dhani ini susah kalau berapologet. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi
bahwa orang sekali neraka maka tetap di neraka. Tidak ada pengecualian sudah di neraka diangkat ke surga. Tidak ada ayatnya. Saya bayar 1 juta kalau ada ayatnya orang sudah masuk neraka diangkat ke surga. Saya bayar ayatnya 1 juta. Ya. Tidak ada. Ini lumayan nih buat beli pulsa. Tidak ada. Kalau ada ayat. Maka saya yakin orang sekali neraka tetap neraka. Itu aja. Hadisnya ada. Hadisnya itu penjelasannya hadis. Iya, makanya hadis itu kan menyimpang dari Al-Qur'an. Hadis itu kan bukan Quran. Ya, bagaimana mungkin Al-Qur'an ini sudah watamat kalimatu rabbika sidqa wa adlan. Tuh, Al-Qur'an ini sudah sempurna, tidak perlu ditambahin hadis. Jangan Anda pleset ke maknanya. Sedekah itu diyakini. Aduh ini orang. Tidak ada yang bisa mengubah-ubah ayat Al-Quran, apalagi ditambahi hadis. Pak Fernando kalau sedang ini, tolong di-mute ya. Ya, Pak Fernando, ya, jangan dibiarkan. Saya serak. Tolong Pak Emen dikendalikan. Jadi kalau begini saya menjelaskan biar poin, maksudnya biar pendengar YouTube ini mengambil poin gitu. Ya, jangan sampai kita rebutan waktu. Jadi begini, Al-Qur'an ini sudah sempurna, itu kata Quran. Tidak ada yang bisa mengubah ayat-ayat Al-Qur'an apalagi menambahi dengan hadis. Nah, jadi jelas saya di situ bisa melihat bahwa Pak Dhani ini tidak paham Al-Quran. Itu saja. Silakan Pak Fernando. Ya, yang selama ini kita pahami bahwa Quran itu Jibril, Allah itu dan Muhammad itu yang langsung ya berperan di situ. Sementara hadis itu adalah tulisan-tulisan sahabat para nabi kan, sahabat nabi. Ya. Jadi pegangan Pak Dhani itu tidak kuat, lebih kuat lagi Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan tidak ada lagi orang yang masuk ke surga setelah masuk neraka, itu tertulis di dalam Al-Quran. Nah, Bapak tidak bisa menyanggah dalam hadis karena yang paling tinggi itu adalah Quran, Pak. Ya, tolong itu diperhatikan. Jangan kita bicara walaupun kita Kristen kita tahu hukum ini. Oke, di sini ada Pak Sam. Silakan Pak Sam. Terima kasih. Mungkin ada berbeda segini. Ada doktrin juga mengajarkan seperti ini. Seorang orang tua yang masuk neraka kekal dikarenakan anaknya murtad. Seorang tua bisa masuk surga karena anaknya mendoakan. Dalam arti yang disebut orang tua yang membunuh anaknya yang murtad, yang disebut sayang menurut Pak Dhani adalah bukan sayang kepada anaknya. Tetapi Pak Dhani adalah sayang akan dirinya sendiri. Dalam arti begini, agama yang diajari dia atau hukum yang diimaninya dia adalah mengajarkan untuk kita memiliki keegoisan yang sangat total. Pak Dhani tidak memiliki kasih dalam arti hidup keduniawinan, tetapi Pak Dhani adalah seorang yang sangat egois dan kita diajarkan untuk egois. Dia mementingkan dirinya untuk selamat sendirinya, karena baginya dalam doktrin Islam anak itu adalah kepemilikan, bukan subjek yang individu yang mandiri yang harus kita lindungi dalam kasih sebagai orang tua. Pak Dhani tidak jujur dalam doktrinnya. Pak Dhani harus jujur pada doktrin. Ada doktrin mengajarkan orang tua membunuh anak yang murtad karena apabila pada anak Pak Dhani murtad, ketika Pak Dhani mati, Pak Dhani lah kekal di neraka. Jadi bukan sayang pada anak. Pak Dhani egois pada diri Anda sendiri. Dan saya pahami itu Bapak sudah sangat imani. Dan Pak Dhani tidak melakukan pertimbangan nurani. Kenapa Bapak tidak melakukan pertimbangan nurani? Bapak tidak pernah mengajarkan, tidak pernah membaca pengajaran Rasul Paulus. Di sini namanya pengetahuan yang digunakan untuk melakukan pertimbangan nurani. Bapak ini adalah orang yang lemah hati nuraninya. Sangat disayangkan. Mungkin kalau Pak Dhani ada itu Injil yang Pak Dhani katakan Rasul Paulus adalah Rasul sesat, justru dia mengajarkan bagaimana kita melakukan pertimbangan hati nurani. Saya rasa itu. Terima kasih. Dalam ajaran Anda ada tidak yang mengatakan yang keluar dari keimanan itu boleh dibunuh? Silakan dijawab. Tidak ada, Pak.
Kalau tidak ada berarti Anda belum membaca. Di mana ayatnya, Pak? Bapak tidak membaca pengajaran Rasul Petrus. Petrus itu murid Yesus langsung. Dia bicara tentang iman, ditambahkan pengendalian diri, ditambahkan kesalehan, ditambahkan pengetahuan, ditambahkan kasih akan saudara, ditambahkan lagi kasih atas semua manusia. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Baik. Tolong Bapak kalau misalnya bicara ayatnya ditampilkan. Di mana itu ayatnya? Ada di dalam Alkitab, di Bible itu ayah membunuh anaknya itu masuk ini diperbolehkan. Silakan. Makanya saya katakan umat Kristiani banyak yang tidak mengerti tentang Alkitab. Saya tanya di mana ayatnya? 8 bulan saja belajar tidak tahu ayatnya. Pak Dhani, saya tanyakan di mana ayatnya sebelum kamu lanjut ke sekarang. Kalau ada, saya tunjukkan apa konsekuensi Anda. Di mana ayatnya? Saya tanya konsekuensi Anda apa? Dalam pengajaran Yesus ya. Nggak usah pakai begitu, Pak. Ya tunjukkan saja gitu loh. Nggak ada pakai konsekuensian. Bentar, Pak. Tunjukkan aja. Cari aja sendiri. Loh, berarti Bapak tidak bisa membuktikan. Kita itu perlu pembuktian. Mana dalilnya? Nanti suatu saat kami selalu menyampaikan mana ayatnya? Kan begitu. Nggak bisa kayak begitu. Kalau berapologet nggak bisa kayak begitu, Pak. Kalau diskusi, kalau Bapak bohong terus saya keluarkan dari sini ya. Silakan, saya juga mau keluar, sudah malam. Sebentar, Pak, sebelum keluar. Karena berbohong ya, bukan karena mau dikik ya, karena Anda berbohong. Ya Pak Dhani, tadi mau ngutip. Ya Pak Dhani. Ini tadi mau ngutip ayat Alkitab ya Pak ya. Katanya nggak perlu Al-Quran, nggak perlu Alkitab untuk membenarkan. Kenapa? Saya bukan membenarkan, saya menjawab Alkitab, Pak. Menjawab pertanyaan Anda, menjawab pertanyaan teman-teman. Halo. Tapi ketika ditanya, kita disuruh cari sendiri. Ya nggak bisa begitu dong, kan lucu. Kita mana buktinya, mana ayatnya? Kita suruh cari sendiri, cari aja sendiri. Lah. Di mana ayatnya Pak? Tunjukkan pengajaran Yesus membunuh anaknya itu diperbolehkan. Silakan. Saya tidak mengatakan pengajaran Yesus, tetapi di dalam Perjanjian Lama ada. Perjanjian Lama itu sejarah ya Pak, sejarah firman Tuhan berserta sejarah yang mengikutinya. Di Perjanjian Baru ada pengajaran Yesus, silakan tunjukkan. Di Perjanjian Baru tidak ada. Yang ada di Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Ayah membunuh anaknya karena murtad ada. Di Perjanjian Lama. Ada ayah membunuh anak karena murtad. Bukan orang tuanya, bahkan sekali lagi bahkan bukan orang tuanya, orang lain boleh membunuhnya. Udah halu ini Bapak. Bukan begini. Begini, Bapak ini nggak ngerti kedudukan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu seperti apa. Ya itulah dia repot. Dari tadi saya suruh tunjukkan ayatnya, dia bilang cari aja sendiri. Nah ini kayak sekali lagi begini. Kalau saya mati mendadak ini karena baterai saya drop tinggal 1%. Minta tolong Jibril, Pak. Sebelum baterainya habis, carikan ayat. Tolong Jibril, Pak. Saya kasih waktu, Pak. Biar kita ngobrol dulu. Kasih waktu, ya. Gampang itu. Carikan ayatnya, carikan. Oke, saya carikan. Saya keluar dulu ya, saya keluar dulu. Keluar nggak balik. Halu, lupa jalan pulang kayaknya nanti ini. Baik, kawan-kawan menarik ya malam ini. Mana Pak Kance? Ya, baik. Iya, masih setia mendengarkan. Nanti kita akan buka topik-topik yang menarik lagi supaya kawan-kawan tertarik mempelajari Al-Quran ya. Makanya saya bilang jangan alergi mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya, saya pikir begitu ya, kawan-kawan harus mengetahui isi dari Al-Quran itu bagaimana. Itu Aubrey sampai menangis mendengarkan itu ya. Itu mengerikan ya, mengerikan sekali. Ayah memperbolehkan Muhammad memperbolehkan ayah membunuh anaknya. Ya, itu sangat tragis. Jadi mungkin nanti next berikut kita akan angkat topik
Jadi kawan-kawan jika ingin bergabung di RAK mempelajari, ayo mari bergabung, kita saling menguatkan satu sama lain supaya kita tidak bisa digoyahkan iman kepercayaan kita. Oke, mungkin saya serahkan kepada Pak Emen Rekor. Oke, terima kasih ya teman-teman semua ya untuk partisipasi semangatnya ya. Saya senang sekali melihat di sini ada senior kita Pak Kace dan teman-teman Mutadin, teman-teman Mutadin juga para apologet baru ya. Terima kasih semua sudah ikut memeriahkan kajian kita ya, dan kita punya kesimpulan bahwa kita akan terus bersemangat mengabarkan kabar kebaikan Tuhan Yesus. Sebelum saya tutup juga nanti mungkin Pak Amin Wijaya mau memberikan sedikit pendapat ya sebentar ya. Saya kasih kesempatan sebelum saya tutup ya. Tapi saya gembira juga lah gitu. Ada Ibu Deborah yang baru muncul tadi, Audrey, tadi siapa lagi tuh gitu. Itu bagus. Jadi dikejar terus, jangan sampai dia ngeles kemana-mana, minta dalilnya gitu. Dia mau berfitnah tentang kekristenan, mana ayatnya, ternyata tidak ada di perjanjian baru, dia bawa ke perjanjian lama. Sedangkan perjanjian lama itu adalah tentang sejarahnya Israel, di mana di situ juga ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang mereka katakan adalah Islam, nabi-nabi tersebut gitu. Bukan Kristen di dalam perjanjian lama. Israel dengan ada Nabi Musa yang mereka katakan Muslim, mengatakan Islam, Nabi Ibrahim yang mereka katakan Islam, Nabi Daud yang mereka katakan Islam. Jadi perjanjian lama tidak ada Kristen di sana, gitu. Itu aja Pak Emen. Jadi untuk Sis Deborah, Ibu Fadila, Pak Kace dan lain-lain, mantap, Anda luar biasa. Tetap semangat untuk berapologetika. Tuhan Yesus Pak yang luar biasa kan kita. Luar biasa itu Tuhan Yesus Pak. Baik, saya akan sedikit closing statement ya. Boleh ya Pak ya? Saya kasih kesempatan Pak Kace sebelum saya tutup. Baik, ya. Terima kasih. Ya. Masih ada sekitar 3 menit lagi Pak Kace untuk closing statement. Baik, sedikit saja. Jadi begini pesannya. Kalau sedang menjelaskan sesuatu, biar pendengar itu mengikuti alur cerita dan bisa menangkap poinnya. Nah, lawan bicara memang suka begitu. Dani, siapa lagi cabe-cabe itu suka begitu. Ya, ini admin mesti peran aktif di sini. Mute. Kalau dibuka sama dia mute lagi, dibuka sama dia mute lagi. Karena apa? Percuma kita habis-habis suara, capek-capek suara kalau kita rebutan bicara, rebutan kesempatan suara. Jadi nggak nangkep, akhirnya nggak fokus, yang mendengarkan juga kayak orang bertengkar begitu. Itu pesan saya. Jadi kemarin saya punya pengalaman di Ibu Keti. Saya teriak-teriak sampai serak, Bu Keti kemana? Ini mute dong waktu dengan itu. Jadi biar fokus gitu menjelaskan agar yang mendengarkan itu dapat poin. Begitu. Dibagi waktunya. Kan saya juga setelah bertanya terus menjawab itu cuma berapa menit. Gitu. Sebenarnya 1 menit 2 menitan lah. Nggak panjang-panjang sebetulnya kalau dibagi waktunya, supaya apa, yang pendengar itu, penonton YouTube ini dapat poin gitu dari yang didengarkan itu, siapa yang benar, siapa yang bisa membuktikan. Jangan sampai kayak orang bertengkar. Ini kedepannya begitu, karena mereka itu memang modalnya kayak Sinandar, nyorotos saja ya di mana-mana begitu. Jadi kita harus waspada, di situ admin harus aktif. Itu aja dari saya. Terakhir, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhammad Kace untuk saya admin ya, termasuk saya pada malam hari ini. Kedepannya nanti kita akan lebih memperbaiki ya. Yang penting setiap orang memiliki
memiliki niat dan memiliki usaha untuk memperbaiki apa yang kekurangan pada saat ini ya. Teman-teman semua, Ibu Deborah, Ibu Fat ya, dan kemudian Bu Fadila ya, dan Keep the Faith. Terima kasih sudah hadir di channel. Beberapa teman yang nggak sempat masuk di channel, saya mohon maaf karena channel kita kepenuhan. Ya, kedepannya nanti kita akan meningkatkan channel kita ini ya, Pak Roti Hidup dan teman-teman yang lain. Mohon maaf tidak sempat kita naikkan ke atas karena tadi penuh ya, dan kita akan berjumpa kembali pada acara live berikutnya. Semakin semangat semua para apologet Kristen, kita akan memberitakan kabar baik, kita akan memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan Yesus di bumi tercinta kita, NKRI. Amin. Dan amin. Sampai ke seluruh dunia ya, Tuhan beserta kita semua. Amin. Amin. Shalom dan salam kebajikan. Amin. Amin.